Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Idam Fatoni, SD Negeri Bawah Tikar, Kecamatan Sumber Timur. Saya Muhammad Yusuf dari SD Negeri Purwodadi, Kecamatan Litangmui. Saya Oki Rizky dari SMP Negeri 1 Sumedawai Timur. Di sini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, meliputi pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Terima kasih guru-guruku, tanpamu ku takkan berilmu. Semua ilmu untuk masa depanku. Terima kasih guru. Semua jasamu ku ingat selalu. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Pak Yusuf. Pak Yusuf hari ini akan melakukan coaching. Iya, Jadi betul, Pak. saya akan melakukan pengamatan bagaimana proses coach dan coaching dalam melakukan praktik coaching ini. Jadi saya harapkan nanti prosesnya itu sesuai dengan alur penilaian yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Jadi Bapak itu bagaimana merespon si kucinya, memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari kuci. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kucing ya Pak Yusuf. Iya, siapa? Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Yusuf, Iya, siapa? apa yang akan saya tanyakan? Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kepada coachingnya kali ini? Oke, baik Bapak. Potensi yang ingin saya kembangkan untuk kali ini, yang pertama Pak, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu Pak ya. Jadi sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Yusuf kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baiklah Pak. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terakhir nih Pak Yusuf ya, Oke, siap Pak. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Yusuf dalam proses coaching kali ini? Oke. Saya dalam coaching kali ini Pak, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang dialami, sehingga dia menemukan dan bisa mengatasi permasalahan tersebut Pak. Oke, baik. Cukup dulu Pak Yusuf ya pra observasinya kali ini. Silakan Pak Yusuf melakukan coaching terhadap coaching. Oke, terima kasih Pak ya. Semoga sukses Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Kan nggak guyu kan? Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Yusuf boleh minta waktunya sebentar. Pak Yusuf, semalam Pak Yusuf WA saya ya Pak ya. Iya Pak. Ngomong apa yang ingin Bapak utarakan dalam WA tersebut? Sebenarnya banyak lambat datang ke sekolah, terus lambat masuk ke kelas liburan. Ya, jadi ini Pak Yusuf bercerita ada masalah, jadi Pak Yusuf ingin mendapatkan solusi dari masalah Pak Yusuf ya. Pak Yusuf bisa ceritakan masalah Pak Yusuf? Sebenarnya gini Bu, setiap ada siswa
setiap hari itu datang terlambat gitu. Mungkin bangun siang datang terlambat, terus di kelas itu kurang sering tidak fokus, tidak memperhatikan pelajaran, dan ketika ditanya jawab tidak tahu. Nah, itu yang menyebabkan saya itu kadang kesel Bu, kadang saya mau marah. Itu yang membuat saya saat ini saya gimana gitu Bu, untuk solusi gimana? Jadi langkah-langkah apa yang Pak Yusuf ingin tingkatkan ke depannya? Misalnya dengan Kemarin sudah saya coba gitu, langkah yang sudah saya lakukan, sama itu sambil itu ada ruang, itu bukan ruang BK Bu ya, jadi kan tidak ada tempat ruang BK. Jadi ada edukasi, baik, itulah pertama saya. Yang kedua saya panggil orang tuanya, saya mengonfirmasi ketika anak itu sering masuk ke nama itu yang sudah saya lakukan. berkoordinasi juga Iya. ya. Jadi ini kapan waktunya Pak? Bapak ingin melihat perkembangan. Target saya itu Bu, anak itu bisa berubah, saya target itu lebih kurang bisa berubah supaya bisa berubah dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Pak Yusuf kalau menilai diri Pak Yusuf ini sudah dianggap berapa? Kalau dari skala untuk yang sekarang ya Bu ya, sebelum ada rencana yang dilakukan itu masih di angka 5. Jadi setelah nanti ada Bapak lihat minggu ke depannya itu kira-kira Bapak ini targetnya di apa? Target saya itu harus di angka 9. Kalau nggak angka 8, angka 9. Maka saya bilang angka 8, angka 9. Nah, supaya anak itu bisa berubah dengan yang sudah saya lakukan dengan koordinasi dengan orang tua, sekolah, kemudian saya tahu anaknya secara mungkin sendiri Bu ya. Dan saya harapkan ke depan itu dari angka yang dari angka 6 menjadi angka itu bisa saya harapkan itu 8. Pak Yusuf sudah menemukan solusi ya dari masalah Pak Yusuf. Semoga kedepannya anak-anak bisa berubah. Yang dengan Pak Yusuf ada lagi yang mau mungkin untuk sekarang saya merasa lega sudah bisa mendapatkan solusi setelah Ya, sama-sama Pak Yusuf, kita lihat perkembangan untuk selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Novita, alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dari saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Novita terkait indikator tersebut? Baik Pak Idam, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Pusi informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya, kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta Pusi untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Novita ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga
kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu pada kucing ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip selamat ya Bu Novita. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan, dari kompetensi apa lagi yang Ya, baik Pak Idam, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahan. luar biasa sekali? Kalau sudah melakukan kita itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Novita itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari tadi saya lihat responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu. Bu Novita pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti ke depannya Bu Novita lebih baik lagi. Sampai bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang baru lagi. Oke, Bu Novita, saya cukupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Pak Yusuf. Sore Pak Idam. Sore Pak Yusuf. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Yusuf sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya Pak. Saya itu kan kemarin sudah mencoba di saya cerita sedikit Pak. Di sekolah pedagang kantinnya itu sulit untuk memiliki kesepakatan aturan higienis yang bersih, bergizi dan ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan. Oh, itu yang menjadi hati Pak Idam sekarang. Betul Pak. Itu yang jadi masalah itu ya Pak. Iya. Oke. Itu buktinya Pak ya. Yang kunci kita. Ya, Betul. sekarang dari pihak sekolah dan dari Pak Idam sendiri sudah apa? Iya. Kan sebagai manajemen sekolah saya itu ingin sebenarnya sekolah itu bersih dari sampah-sampah. Kemudian yang kedua untuk jajanan yang disiapkan oleh itu sehat. Kemudian mereka juga ikut berpartisipasi dalam rangka kebersihan, bertanggung jawab. Jadi selama ini saya sudah mengingat, saya sudah membuat aturan yang memang seharusnya berdasarkan itu. Seperti misalnya saya membuat poster tentang sekolah sehat. Kemudian saya ikut melibatkan guru, berkolaborasi guru yang memang masyarakat sekitar yang juga memang kenal dengan kegiatan tersebut juga ikut berperan untuk membantu mensosialisasikan hal yang sehat dan tidak membahayakan anak nanti di masa depan. Kemudian saya juga pada saat ada kunjungan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat, saya juga ingin saya juga dorong untuk pegawai
mensosialisasikan tentang jajan sehat, sekolah sehat, untuk ikut terlibat. Tapi ya itu tadi saya juga ingin menegur langsung pedagang kantin, tidak ada rasa yang gak enakan gitu. Karena saya takut nanti khawatir juga dibilang melagis dan sebagainya. Itu ya. Kan dan item sendiri ya punya batas dan kira-kira waktunya itu berhasil yang item berapa berapa lama. Jadi dengan rencana yang sudah saya sampaikan tadi Pak, saya sih harapannya dalam waktu 2 minggu ya tidak ada keinginan untuk pedagang kantin itu berubah. Minimal dia menyiapkan makanan-makanan itu yang sesuai standar kesehatan. Tidak tidak menjual minuman yang masam begitu Pak, atau yang berpengawet, manis, yang berlebihan. Kemudian mereka juga terlibat juga dalam menjaga kebersihan dan sampah di kantin. Saya rasa sekitar 2 minggu ini mungkin mulai sudah bertahap. Artinya 2 minggu ya. Ya. Misalnya kalau prioritaskan dengan angka sebelum melakukan rencana ini Pak Idan itu memilih angka berapa dan sesudahnya itu targetnya itu di angka berapa? Saya sih sekarang ini karena masih belum terlalu sosialisasi, belum terlalu menyeluruh, masih di angka 5. Kemudian setelah 2 minggu target saya sudah di angka 8. Itu menurut saya sudah lumayan. Kenapa milih Peningkatan. Karena memang diwaktukan waktu yang agak lama, karena kami juga ingin mengundang langsung pihak puskesmas, pihak tenaga kesehatan untuk ada waktu khusus begitu Pak, sosialisasi kepada pedagang-pedagang kantin bagaimana mengelola jajanan yang sehat untuk anak-anak SD. Saya dari tinggi luar biasa apa ya sekolah pertama ya dan menjaga kesehatan bagaimana perasaan kita setelah kita Sekarang setelah keluar Pak ya, saya ini plong. saya Pak ya biasa ada lagi Pak ya mungkin Cukup. mungkin belum Pak ya terima kasih untuk waktunya terima kasih Saya yang terima kasih. oke kalau begitu kita tutup aja Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar tadi loh Pak. Belum di video. Belum stop tadi stop. Belum, sudah. Gak apa-apa, nanti bisa. Assalamualaikum Pak Yusuf. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Pak Idan sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Yusuf tadi malam menghubungi saya lewat WA Pak Yusuf. Iya sekali deh. Ya, jadi hari ini kita bisa ketemu alhamdulillah, tapi karena waktu kita singkat Pak Yusuf. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol. Semalam sepertinya ada permasalahan yang ingin disampaikan. Silakan sekarang mau ketemu Pak Yusuf, apa yang ingin disampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Idan atas waktu disampaikan ya. Karena untuk ketemu kita itu susah sekali Pak ya. Ini lewat WA. Jadi gini Pak, sebenarnya semalam itu mau saya bicarakan buat WA, tapi kurang maksimal. Jadi sekarang tidak kan di sini saya itu di sekolahan saya itu ada kendalanya begini. Setiap pagi Pak ya, setiap pagi anak-anak itu susah sekali untuk piket Pak satu. Yang kedua suka membuang sampah sembarangan.
itu kendala saya, itu membuat saya itu gimana ya Pak ya, saya merasa itu ketika melihat sampah banyak itu saya merasa bertanggung jawab gitu Pak. Jadi bagaimana saya itu untuk mengajak anak-anak itu bisa peduli dengan sampah. Baik. Jadi menurut yang saya catat ini Pak, permasalahan Pak Yusuf itu merupakan pertama kesulitan anak untuk piket. Iya. Kemudian yang kedua, buang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan hal yang benar-benar prinsip karena merupakan suatu kebersihan itu merupakan pangkal kesehatan. Nah, jadi menurut Pak Yusuf, keyakinan Pak Yusuf mengenai kebersihan itu yang seperti apa? Jadi begini Pak, saya itu mencoba untuk membuat beberapa apa ya namanya ya usaha yang pertama di dalam kelas, terutama dalam kelas saya membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dengan anak-anak, dan siapa yang membuang sampah harus bertanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya lakukan demi kepentingan sekolah yang berkepentingan bersama Pak ya, yang ingin saya lakukan ketika saya ingin mengajak kerjasama dengan pihak puskesmas gitu Pak, supaya pihak puskesmas itu bisa menyampaikan, kalau istilahnya itu sekarang itu mensosialisasikan betapa pentingnya kebersihan, kebersihan, kemudian betapa pentingnya mengelola sampah supaya tidak bisa menimbulkan penyakit gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak, melakukan kerjasama. Luar biasa sekali Pak Yusuf ya. Jadi yang saya tangkap tadi Pak Yusuf ingin membuat atau malah sudah membuat kesepakatan kelas Sudah Pak, tentang tanggung jawab terhadap kebersihan. Jika ada yang membuang sampah maka harus pada tempatnya. Kemudian Pak Yusuf juga akan mengundang pihak puskesmas. Tentunya pasti itu ada tujuan Pak ya, mensosialisasikan tentang kesehatan, dampak dari buang sampah sembarangan, kebersihan. Kemudian rencana apa Pak Yusuf yang akan dilakukan untuk proses membuat anak-anak itu lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan? Rencananya ingin saya lakukan selain yang tadi apa itu namanya kelas ya, kelas di sini kan tempat itu kan ruangnya kelas Pak ya. Kalau cakupannya luas sekolah itu kita harus bekerjasama dengan pihak sekolah. Pertama saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru yang lain, dengan pihak sekolah, selain tadi mendatangkan kerjasama dengan pihak puskesmas, dan juga setiap dalam kegiatan pembelajaran setiap saya memberikan materi Pak, di akhir pembelajaran saya harus menayangkan video-video tentang sampah, betapa pentingnya menjaga kesehatan, membuang sampah tidak boleh sembarangan, dampak dari sampah itu apa, menyebabkan penyakit apa yang ditimbulkan ketika kita membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Yusuf. Ya. Kalau misalnya dinilai, Pak Yusuf dari skala 0 sampai 10, kira-kira saat ini ada di posisi berapa Pak? Kalau saat ini Pak, ini posisi kayaknya 6. Kalau saat ini ya Pak ya, sebelum ada rencana. Oke. Nanti kalau misalnya sudah dilaksanakan rencananya dalam jangka waktu berapa lama Pak? Dan harapan nilainya jadi berapa? Kalau waktu, karena perlu ada kerjasama ya Pak ya. Kalau waktu saya targetkan itu sekitar 2 mingguan Pak. Dan 2 minggu ini yang saya harapkan target nilainya itu dari 6 itu saya harapkan menjadi nilai 9. Karena kita harus konsisten Pak dengan apa yang dilaksanakan. Saya jadi penasaran ini Pak Yusuf, bagaimana nanti apakah kesadaran anak-anak itu betul-betul sedang muncul, ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, nanti Pak Yusuf bisa sampaikan. Ada lagi Pak Yusuf yang ingin mungkin saat ini sampai cukup ya Pak ya, cukup. Tapi mungkin suatu saat nanti Pak, kapan-kapan kalau saya punya permasalahan masalah apa tentang sekolah, walaupun masalah pribadi, saya bisa boleh ceritakan Pak Ida. boleh, apalagi masalah pekerjaan. Terima kasih Pak Yusuf. Waktu ngobrol-ngobrolnya saya jadi dapat ilmu baru ini Pak. Saya terima kasih Pak, saya terima kasih banyak atas pengertian Pak yang memberikan, karena terbuka itu susah sekali. Baik. Jadi saya permisi. Terima Oke, kasih banyak. terima kasih, Pak Idam, ya. Sudah dipraktikkan dengan baik. Keren. Lain ya kalau
demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.